Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu jenis luka yang tak tampak di permukaan, tapi dalamnya lebih dalam dari luka apapun. Luka itu bukan karena benda tajam atau benturan keras. Ia bernama rindu yang tak pernah terbalas. Rindu yang tumbuh setiap hari dalam dada seorang ibu, saat satu-satunya yang ia tunggu tak kunjung datang. Bukan 1 minggu, bukan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Anak yang dulu ia timang tak pernah lagi pulang. Di kursi kayu tua itu, ia duduk setiap sore. Matanya tak lelah menatap jalanan, berharap suara langkah atau suara motor anaknya terdengar lagi. Tapi yang datang hanya angin, hanya sunyi. Kadang tetangga datang menegur, lalu pergi. Tapi hatinya tetap kosong. Ia tersenyum, padahal jiwanya merintih. Ia berkata, "Gak apa-apa." Padahal setiap malam ia menangis sendiri di sajadah usang. Ibu ini tidak miskin. Ia tidak meminta apa-apa. Ia tidak kelaparan. Ia tidak mengeluh tentang sakit. Yang ia harapkan hanya satu, anaknya datang. Bukan dengan hadiah, bukan dengan uang, tapi dengan kehadiran, dengan cerita, dengan pelukan. Tapi apa daya, anaknya lebih sibuk mengurus dunia, hingga lupa bahwa waktu tak akan menunggu. Kadang si anak bilang, "Nanti Bu." Tapi nanti itu tidak pernah datang. Tahun demi tahun berlalu, dan sang ibu terus menua. Rambutnya memutih, jalannya mulai goyah, tapi hatinya masih teguh menunggu. Sampai pada akhirnya, tubuhnya menyerah. Bukan karena penyakit yang berat, tapi karena hati yang tak lagi kuat. Jiwanya pergi dalam sepi yang tak tertahankan. Orang-orang mengira ia meninggal biasa, tapi mereka tidak tahu kematiannya adalah hasil dari ribuan luka kecil yang disimpan sendiri. Luka karena diabaikan, luka karena ditinggalkan, luka karena rasa rindu yang ia pendam tanpa pernah terucap. Tak ada satupun anaknya di sisinya, tak ada wajah yang ia rindukan. Ia pergi tanpa sempat berkata, "Ibu kangen." Kini rumah itu benar-benar sepi. Tak ada lagi kursi tua yang ditunggu seseorang. Tak ada lagi suara ibu yang menanyakan kabar. Tak ada lagi doa panjang yang diam-diam dipanjatkan tiap malam. Hanya bayangannya yang tertinggal di dinding. Hanya air mata yang mengering di bantal tua. Dan satu pertanyaan yang terus menghantui sang anak. Kenapa aku tak pulang lebih awal? Banyak anak tak sadar mereka pulang hanya saat sudah tak ada lagi yang menyambut. Mereka menangis di pusara, padahal dulu tak pernah datang saat ibunya masih bisa memeluk. Mereka membawa bunga, padahal yang dibutuhkan ibu dulu hanyalah suara kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang menyesal seumur hidup, hanya karena terlalu sibuk dengan dunia. Hari ini masih ada kesempatan. Kalau ibumu masih hidup, telepon dia. Kalau dia tak tinggal serumah, datanglah. Jangan tunggu sampai kabar yang kau dengar adalah ibumu sudah tiada. Karena saat itu tiba, tak ada lagi waktu. Yang tersisa hanya penyesalan. Dan doa yang tertahan di tenggorokan, karena tak sempat meminta maaf. Penyesalan seorang anak setelah ibunya tiada. Setelah kepergian itu, rumah yang dulu terasa sempit kini terlalu luas. Dinding yang dulunya penuh suara ibu, kini hanya memantulkan bisu. Anak itu pulang, tapi terlambat. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar, menatap ruang tamu yang dulu jadi saksi ibu menunggunya setiap sore. Tapi tak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya bau kain kafan dan kenangan yang menggigit hati. Di meja makan, masih ada gelas ibu yang belum disingkirkan. Bahkan sendoknya pun masih di tempat biasa. Semua tampak seperti menanti, tapi tidak lagi untuk disambut. Anaknya memandang itu semua dengan dada sesak, air mata mulai tumpah. Dulu ia pikir ibunya akan selalu ada. Tapi kini ia sadar, waktu tak bisa diulang. Dan penyesalan adalah racun yang paling lambat menyiksa. Ia berjalan ke kamar, melihat sajadah yang masih tergelar. Di atasnya, ada mukena lusuh yang selalu dipakai ibunya setiap malam. Di sanalah tempat ibu dulu mendoakannya tanpa lelah, memohon agar anaknya selamat, sehat, dan bahagia.
Tapi anak itu tak pernah tahu, karena ia terlalu sibuk mencari bahagia di luar rumah, sambil mengabaikan sumber cinta sejatinya di rumah sendiri. Kini yang bisa ia peluk hanyalah bantal peninggalan. Yang bisa ia cium hanyalah sisa wangi minyak kayu putih di baju ibu. Ia menjerit, tapi tak ada jawaban. Ia memanggil, tapi hanya gema yang kembali. Ia bersujud, memohon agar waktu diputar, agar ia bisa pulang lebih cepat, agar bisa meminta maaf. Tapi semua sudah terlambat. Kubur tak mengenal kata, tunggu sebentar lagi. Penyesalan itu menghantam keras ketika kita sadar, kita punya waktu, tapi tak memanfaatkannya. Kita punya kesempatan bicara, tapi memilih diam. Kita punya ibu yang masih bernapas, tapi lebih sering sibuk dengan layar ponsel dan pekerjaan. Dan ketika ia pergi, baru kita sadar, yang paling mahal di dunia ini bukan uang, tapi waktu yang tidak kembali. Ia pun berlutut di pusara, membacakan doa dengan suara tercekat. Tapi dalam hatinya, ia tahu doanya tak akan bisa menggantikan pelukan yang tak sempat ia berikan. Tak bisa menggantikan sapaan yang ia tunda-tunda. Ia kini menjadi bagian dari jutaan anak yang menyesal karena menunda pulang. Dan akhirnya hanya bisa berkata, maaf bu, aku telat. Begitulah kita seringkali terlena. Mengira orang tua kita akan selalu ada. Padahal mereka hanya menunggu dalam diam. Menunggu kabar, menunggu suara kita. Tapi kita membiarkannya terlalu lama. Hingga akhirnya mereka pergi, tanpa sempat mengucapkan perpisahan. Dan saat kita sadar, yang tersisa hanyalah batu nisan dan tangisan. Maka jika hari ini engkau masih punya ibu, jangan tunda pulang. Jangan tunda bicara. Jangan tunda pelukan. Karena jika waktunya sudah habis, tak ada doa sehebat apapun yang bisa mengembalikan 1 menit saja. Saat itu tiba, kau akan menangis. Bukan karena kepergian ibumu, tapi karena keegoisanmu sendiri. Salah satu doa terakhir seorang ibu. Dalam gelap malam yang sunyi, sebelum tubuhnya benar-benar lemah, sang ibu masih sempat menengadahkan tangan. Di atas sajadah yang mulai basah oleh air mata, ia melafalkan doa yang sangat lirih. Hanya Allah yang bisa mendengarnya. Ya Allah, jagalah anakku, meski ia lupa pada ibunya ini, begitu bisiknya. Tak ada dendam, tak ada kemarahan. Hanya cinta yang tak putus, bahkan saat hatinya remuk. Ia tahu anaknya sibuk. Ia tahu anaknya sedang mengejar mimpi. Tapi ia juga tahu bahwa dirinya hanya punya waktu yang sedikit. Dan setiap malam, ia menatap langit-langit kamarnya, berharap setidaknya sekali saja anaknya muncul di depan pintu. Bukan untuk waktu lama, cukup 5 menit saja. Tapi menit itu tak pernah datang. Dalam doanya, ia tidak meminta harta. Ia tidak meminta kesuksesan besar. Ia hanya ingin anaknya dilindungi dari kesesatan dunia. Ia ingin anaknya tetap di jalan Allah. Karena ia tahu, satu-satunya warisan abadi seorang ibu bukanlah rumah atau tanah, tapi doa yang terus terbang ke langit, bahkan setelah ruhnya diangkat. Pernah suatu malam, tubuhnya menggigil karena demam, tapi ia tidak membangunkan siapa-siapa. Ia hanya menahan sakit itu sendirian. Di saat seperti itu, ia masih mendoakan anaknya. Semoga anakku sehat ya Allah. Jangan beri ia sakit seperti ini, katanya sambil menahan nyeri. Cinta seorang ibu memang aneh. Ia sakit, tapi justru mendoakan kesembuhan untuk orang lain. Hingga pada malam terakhirnya, bibirnya masih bergetar. Kalimat syahadat disisipkan dalam setiap helaan nafas. Dan di antara ucapan itu, terselip satu nama yang terus disebut. Nama anaknya. Ia sebut pelan, penuh cinta. Seperti dulu saat ia pertama kali memanggil nama itu waktu anaknya belajar berjalan. Nama yang dulu ia bisikkan sambil menidurkan. Nama yang tak pernah hilang dari hatinya. Dan saat ruhnya ditarik pelan-pelan oleh malaikat, bibirnya masih mengukir senyum. Mungkin dalam mimpinya, ia melihat anaknya datang. Mungkin dalam alam bawah sadarnya, ia merasakan pelukan hangat yang sudah lama ia rindukan. Tapi itu hanya harapan terakhir seorang ibu, yang dunia tak sempat mengabulkan.
Kini doa-doa itu tetap hidup, meski jasadnya sudah terkubur. Setiap kata yang dulu ia lafalkan masih bergetar di langit, karena doa ibu tak pernah terputus. Ia mungkin sudah tiada, tapi cintanya abadi. Dan anak itu kini hanya bisa meraba sisa-sisa doa yang pernah ditinggalkan, berharap masih ada yang Allah kabulkan, meski ia datang terlambat. Berbahagialah jika ibumu masih bisa mendoakanmu hari ini. Karena saat ibu sudah tiada, dunia ini terasa lebih sunyi. Tak ada lagi doa tulus yang menyebut namamu setiap malam. Tak ada lagi air mata yang jatuh diam-diam karena rindu padamu. Dan ketika semua itu hilang, barulah engkau sadar. Engkau telah kehilangan segalanya. Kuburan itu sunyi, tapi tak sepi dari penyesalan. Kuburan itu letaknya tak jauh dari rumah. Tapi anehnya, anak itu baru datang ke sana setelah semuanya terlambat. Langkahnya gemetar, pandangannya kabur, karena air mata yang terus jatuh. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi pun ikut menyalahkan keterlambatannya. Dan saat tiba di depan pusara sang ibu, ia hanya bisa terdiam. Tak ada kata yang cukup, hanya dada yang sesak, dan mulut yang tertahan menahan tangis. Tanahnya masih merah. Bunga tabur belum layu. Tapi yang paling menyayat hati bukanlah pemandangan itu, melainkan kenyataan bahwa inilah pertama kalinya ia pulang setelah sekian lama. Dan yang menyambutnya hanyalah nisan batu. Tak ada senyum, tak ada suara lembut ibu. Hanya keheningan yang menyindir dalam diam. Kenapa baru sekarang? Ia duduk di samping makam, mencoba bicara. Tapi kepada siapa? Ibu sudah tak bisa menjawab. Ia memanggil-manggil nama yang dulu selalu menjawab, "Iya, Nak." Tapi kini tak ada balasan. Ia cerita soal pekerjaan, soal alasan sibuk, soal tanggung jawab dunia. Tapi semua terdengar kosong. Karena apapun yang ia sampaikan sekarang, tak akan bisa menghapus luka yang sudah tertanam di liang lahat itu. Satu persatu memori bermunculan. Dulu, sang ibu rela menunggu di bawah hujan hanya demi menjemputnya dari sekolah. Dulu, sang ibu rela menahan lapar demi menyisakan makanan untuknya. Tapi kini, saat ibu hanya meminta satu hal kecil, diperhatikan, ia malah pergi terlalu jauh. Dan kini, semua kebaikan itu datang menghantam balik dalam bentuk penyesalan. Kuburan itu memang sunyi, tapi di dalamnya berkecamuk doa-doa yang dulu terucap dan tak pernah didengar. Di dalamnya tersimpan cinta yang tak sempat dibalas. Dan di atasnya berdiri anak-anak yang baru sadar bahwa mereka terlalu lalai. Mereka menangis bukan hanya karena kehilangan, tapi karena mereka tahu mereka punya kesempatan, tapi tak pernah digunakan. Anak itu mencoba meminta maaf, tapi kepada siapa? Yang ada hanya batu dan bunga. Ia menyesal, tapi tak ada yang bisa dikembalikan. Tak ada tombol undo untuk kehidupan. Tak ada jalan mundur dari takdir kematian. Ia hanya bisa memohon kepada Allah agar semua doa ibunya menjadi penghalang azab baginya. Karena ia sadar, hanya itu satu-satunya warisan yang ia miliki. Tak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Sebagian besar baru sadar setelah kehilangan. Dan di pusara itulah pelajaran terbesar hadir. Bahwa cinta orang tua bukanlah untuk ditunda-tunda. Karena sekali Allah ambil, tak ada yang bisa menggantikan. Semua kasih sayang dunia tak akan pernah menyamai ketulusan seorang ibu. Maka jangan tunggu kuburan menjadi tempat pertamamu untuk kembali. Jangan tunggu liang lahat menjadi alasanmu pulang. Karena jika penyesalan baru datang saat di pemakaman, itu bukan lagi peringatan, tapi tamparan. Dan saat itu, engkau hanya bisa berkata dalam hati, "Seandainya waktu bisa diulang, aku akan pulang lebih cepat." Kenapa banyak anak lupa, tapi ibu tak pernah lupa? Ada satu keanehan dalam cinta seorang ibu. Ia tak pernah meminta, tapi selalu memberi. Ia tak pernah menuntut, tapi selalu mengalah. Bahkan ketika anaknya melupakan, ia tetap mengingat. Ketika anaknya pergi, ia tetap menunggu. Seolah cinta itu tak pernah habis, meski terus diabaikan. Sementara di sisi lain, banyak anak yang justru cepat lupa.
seolah ibu hanya bagian kecil dari masa lalu. Saat kecil, ibu adalah segalanya. Kita menangis, ibu datang. Kita lapar, ibu menyuap. Kita sakit, ibu berjaga tanpa tidur. Tapi saat dewasa, kenangan itu perlahan terkubur oleh urusan dunia. Kita bilang sibuk, kita bilang banyak tanggung jawab, tapi kenyataannya kita memilih. Dan terlalu sering kita memilih untuk tak datang. Ibu tak butuh kita setiap hari. Ia hanya ingin tahu kabar. Satu pesan sederhana bisa membuat harinya terang. Satu panggilan pendek bisa menyembuhkan lelahnya. Tapi anak-anak zaman ini terlalu terbiasa dengan kata nanti, nanti telepon, nanti pulang, nanti kabari. Padahal nanti itu bisa berubah jadi tidak pernah tanpa kita sadari. Meski begitu, ibu tetap mengingat. Ia tahu ulang tahun kita meski kita lupa ulang tahunnya. Ia tahu makanan kesukaan kita meski kita bahkan tak tahu apa lauk favoritnya sekarang. Ia tahu setiap luka dan keberhasilan kita karena ia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak-anaknya. Cinta itu seperti nafas, terus mengalir, tak pernah berhenti. Lalu kenapa banyak anak bisa melupakan? Mungkin karena merasa sudah cukup, sudah mandiri, sudah sukses. Tapi apa artinya semua itu jika orang yang paling berjasa tak lagi jadi bagian dari hidup kita? Kita mengejar dunia, lupa bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kita sibuk memuaskan bos dan klien, lupa ada satu sosok yang hanya ingin kita pulang tanpa syarat. Saat ibu sudah tiada, barulah kita merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi. Kita baru sadar bahwa cinta yang paling murni sudah pergi. Kita menangis, tapi air mata tak bisa menggantikan kehadiran. Kita bersedih, tapi kesedihan itu tak menghidupkan lagi. Kita baru tahu arti kehilangan saat tak ada lagi panggilan, "Nak, kamu udah makan?" Ibu memang tak sempurna. Kadang ia cerewet, kadang marah. Tapi semua itu lahir dari cinta. Ia tak ingin kita jatuh. Ia ingin kita selamat, dunia dan akhirat. Dan selama ia masih hidup, ia akan terus mendoakan. Bahkan jika kita menyakitinya, ia tetap akan berkata, "Semoga anakku diberi hidayah." Siapa lagi yang bisa seperti itu, kalau bukan ibu? Maka sebelum terlambat, mari kita kembali. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Letakkan dunia sebentar, tatap wajah ibu. Dengarkan ceritanya. Bantu ia tertawa. Karena saat waktu habis, semua harta yang kita kejar tak akan mampu membeli kembali satu senyum ibu. Dan waktu itu akan datang, cepat atau lambat. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Waktu tidak pernah berhenti, dan setiap hari yang kita lewati adalah satu hari yang makin menjauhkan kita dari kesempatan terakhir. Hari ini mungkin ibu masih sehat, masih bisa tersenyum, dan berkata, "Kapan pulang, Nak?" Tapi besok, tak ada yang bisa jamin. Bahkan diri kita pun tak tahu apakah esok masih bisa mendengar suaranya. Maka jangan tunggu hari itu datang untuk menyesal. Di luar sana, terlalu banyak anak yang sekarang hanya bisa berbicara dengan nisan. Mereka menangis tiap malam, berharap bisa memeluk ibunya sekali saja lagi. Tapi doa mereka tak akan pernah menghidupkan apa yang sudah dikubur. Yang tersisa hanyalah luka. Luka karena abai, luka karena menunda, luka karena terlalu sibuk mengejar dunia, lalu kehilangan surganya sendiri. Tak perlu menunggu waktu luang untuk membalas cinta ibu. Karena cinta ibu tak pernah menunggu waktu. Ia mengalir setiap saat, bahkan saat kita tidur nyenyak dan ia terjaga. Ia berdoa saat kita sedang tertawa di luar rumah, tanpa tahu ada yang menunggu kita pulang. Maka pulanglah sebelum semuanya hanya tinggal kenangan. Cinta sejati bukan hanya soal pasangan, harta, atau pencapaian. Cinta sejati itu bernama ibu. Ia mengandung kita dengan sakit, melahirkan dengan taruhan nyawa, membesarkan dengan cucuran keringat dan air mata. Tapi yang ia minta hanya satu, perhatian, bukan uang, bukan hadiah, tapi hati kita. Dan jika engkau sedang jauh darinya hari ini, ambil ponselmu. Telepon dia. Katakan bahwa engkau rindu. Katakan bahwa engkau masih mencintainya.
Jangan malu, karena tidak ada kata terlalu dewasa untuk mencintai ibu. Justru saat engkau makin dewasa, seharusnya engkau makin sadar bahwa ia tak akan selamanya ada di dunia ini. Jika engkau tinggal serumah, peluklah dia. Lihat wajahnya. Perhatikan garis-garis lelah yang dulu tidak ada saat engkau masih kecil. Itulah bukti bahwa ia berjuang diam-diam agar engkau tumbuh. Jangan sampai engkau menyadarinya saat ia sudah diam selamanya. Karena cinta terbesar seringkali baru terasa saat sudah tak bisa disentuh lagi. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW ketika ada sahabat yang bertanya, "Siapa yang paling berhak mendapat perlakuan baik dariku?" Rasul menjawab, "Ibumu." 3 kali beliau ulangi, "Ibumu, ibumu, ibumu." Lalu siapa kita jika kita mengabaikan orang yang telah disebut Rasulullah sebanyak itu? Siapa kita kalau suara ibu kalah penting dari dering notifikasi ponsel? Maka jika video ini menyentuhmu, jangan diam. Segera lakukan sesuatu, jangan hanya tersentuh, tapi bergerak. Doakan ibumu, hubungi dia, datangi dia, dan sebarkan video ini kepada mereka yang juga lupa akan ibunya. Karena mungkin lewat kita, ada anak yang tersadar sebelum semuanya terlambat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.